Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini jam berapa ini? Jam berapa? Jam Selamat 12. siang teman-teman. Jumpa kembali di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bangunan. Saya tidak bosan-bosan untuk memberikan pengalaman saya. Saya tidak bosan-bosan untuk memberikan inovasi saya. Dipakai alhamdulillah, nggak dipakai juga nggak masalah. Kemarin saya juga sudah berjanji ingin memberikan tutorial atau cara menangani toko yang benar-benar super nyaman. Masalah apa? Masalah keuangan. Masalah keuangan, baik itu membayar supplier atau membayar gaji karyawan. Jadi di tempat saya itu teman-teman, setiap hari itu ada catatan untuk pembayaran supplier. Minimal kita punya catatan kecil lah. Ini ya, laporan pembayaran supplier setiap hari, Selasa, Rabu, Kamis. Ini 1 bulan. Catatannya yang dikeluarkan itu kita catat satu persatu sedetail mungkin. Karena apa? Karena kalau tidak dicatat itu kadang-kadang kita itu lupa. Kadang-kadang kita itu lupa. Jangan sampai lupa. Daripada mengingat-ingat, energi kita terforsir untuk mengingat-ingat, hanya sekedar mengingat-ingat. Kita mengeluarkan uang, kita catat. Setelah itu yang menerima kita suruh tanda tangan di sini. Ini supplier. Nah, ini tanda tangan supplier atau penagih, kolektor. Terus setelah itu gini, saya pernah mendapatkan keluhan dari teman-teman itu, ada yang menangani toko itu tidak tahu penghasilan harian, pendapatan penjualan harian itu tidak tahu. Saya tanya, Pak, per hari dapatnya berapa? Nggak tahu, Pak. Kok bisa nggak tahu? Iya, karena saya itu kadang-kadang dapat 2 juta, sudah ada tagihan 1.500.000. Setelah itu dapatnya ada lagi tambahan, kumpul 3 juta, setelah itu sudah diambil oleh sales. Kumpul lagi 1 juta diambil sales. Jadi saya tidak tahu per hari itu pendapatan harian kotor itu berapa, nggak tahu. Nah, kalau pendapatan kotor harian nggak tahu, apalagi profit, kan seperti itu teman-teman. Apalagi profit kotor, nggak tahu juga pastinya. Kalau di tempat saya pendapatan harian itu pasti, saya dapatnya berapa pasti, profitnya berapa pasti tahu karena memang ada catatannya dan ada mesin kasirnya. Terus setelah itu pendapatan hariannya dipakai untuk apa saja? Nah, ini catatannya, catatan di sini. 1 hari ini bayar supplier itu berapa? Terus setelah itu untuk pengeluaran untuk apa lagi? Untuk operasional, beli bensin, beli kertas, beli plastik resek, beli apapun kita catat di sini. Kita catat di sini. Kok sedetail itu, Pak? Kok sawangannya koyok apa namanya itu kayak orang pelit? Saya kira enggak sih. Saya enggak pelit kok saya itu. Saya itu kalau memang untuk kebutuhan saya sendiri saya enggak sayang. Ngapain kita sayang dengan kebutuhan? Cuman untuk disiplin itu loh teman-teman. Untuk disiplin supaya apa? Supaya tidak mencari-cari. Jadi kita biasakan untuk dicatat seperti ini, pengeluarannya seperti ini. Terus kalau saya itu pendapatan hari ini itu tidak saya pakai untuk membayar supplier hari ini. Jadi pendapatan hari ini memang saya biarkan utuh, tidak saya pakai untuk membayar supplier hari ini. Yang untuk membayar supplier hari ini adalah pendapatan kemarin lusa. Itu yang kita pakai untuk membayar. Kenapa sih kok seperti itu? Biar tidak mencari-cari itu tadi. Biar nggak rancu. Jadi 1 hari ini dapatnya berapa? 10 juta, 12 juta, 15 juta. Itu harus utuh. Yang transfer berapa, yang cash berapa. Itu harus utuh semua. Nah, setelah itu nyampe di rumah itu kita simpan sendiri-sendiri, teman-teman. Kita simpan sendiri-sendiri. Ini laci saya yang ada di rumah seperti ini. Ini hanya contoh ini ya, Tapi saya tunjukkan laci saya yang ada di rumah seperti ini. Ini. Uang kecil ini saya sediakan itu minimal itu 7 juta. 7 juta itu satu toko. Ini toko 1, toko 2.
Itu uang kecil yang satu cuma sedikit 200 atau 300, yang satu biasanya 1 juta. Nah itu biasanya saya bungkusi sudah untuk 1 minggu itu sudah ada, saya siapkan satu toko, tinggal ambil gitu saja. Jadi 1 juta itu uang kecil, 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000, 20.000 itu kita siapkan di sini. Pagi mau berangkat tinggal ambil saja. Terus setelah itu kalau pulang uang modal kita sisihkan sendiri di uang modal ini. Seandainya gini ya, hari ini pendapatan katakan 11 juta. Modalnya pendapatan kotor itu 11 juta. 11 juta profitnya berapa? Kita ambil profit dulu. Kita ambil profit itu kita ambil di sini. Kita ambil kita masukkan sini. Profitnya berapa? 1.800.000 ya kita ambil 1.800.000 profit kotor hari ini. Nah, setelah itu kita kumpulkan di sini. Kita tidak ngambil untuk membayar supplier, tidak ngambil dari sini. Nggak boleh, saya nggak boleh. Nah, yang kita pakai untuk bayar supplier adalah modal ini. Setelah ini terkumpul, kalau ini nggak terkumpul teman-teman. Kalau ini berputar setiap hari masuk keluar, setiap sore masuk, pagi keluar. Tapi kita hitung. Kalau ini tidak boleh keluar 1 minggu. Kenapa? Karena saya hari Sabtu untuk membayar gaji karyawan. Gaji karyawan kita ambilkan dari profit kotor itu dalam jangka waktu 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu, karena karyawan saya itu ada yang gajiannya itu mingguan, ada yang bulanan. Setelah 1 bulan selesai, 1 bulan itu selesai, itu baru kita masukkan ke sini, ke profit bersih. Kalau sudah 1 bulan, biaya operasional, biaya biaya operasional, biaya harian, gaji karyawan dan lain-lain, gaji kita juga itu kita mengambil dari sini. Setelah ini sudah selesai, sisanya berapa? Nggak tahu sisanya. Kalau nggak sisa ya nggak sisa. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Setelah ini bersih, profit bersih ini selesai, kita masukkan ke sini. Ini karena 2 toko, satu toko 2. Nah, setelah itu baru nanti kalau memang toko itu butuh tambahan modal, biasanya saya ambilkan dari profit bersih ini. Karena 1 bulan kan sudah milik kita, sudah hak kita kan. Nah kalau memang toko itu kita punya tabungan tapi toko ini menggi, ya toko ini gak bisa bayar, ada supplier sampai diutang. Mosok aku duit tabungan tapi diutang wong, ora pantes. Ya itu kita ambilkan dari sini, kita masukkan sebagai suntikan modal per bulan. Berapa? 10 juta kayak 5 juta, berarti nanti perkembangan toko, growth toko kita adalah per bulan ada penambahan 10 juta, ada kadang-kadang 15 juta, kadang-kadang 25 juta, tergantung profit bersihnya. Kita masukkan, kita belikan dagangan atau kita pakai untuk membayar supplier. Kenapa kok membayar supplier? Kalau memang membayar supplier itu kan sama dengan kita menyuntikkan modal dong. Nah, karena nanti utang kita kan sudah lunas juga. Utangnya lunas itu berarti kan sudah milik kita, barangnya sudah milik kita, menjadi dagangan. Ini manajemen kuno teman-teman, manajemen kuno banget. Tapi saya gabungkan dengan manajemen modern, pakai mesin kasir. Kita sesuaikan semuanya. Profit kotor itu kita ambil dari catatan yang ada di mesin kasir. Kalau di mesin kasir itu 1.750.000 kita ambil semua. Memang kita sisihkan semua. Nah, itu nanti kita cocokkan setiap bulan. Kita cocokkan. Kalau memang nggak cocok ya yang penting sudah ada catatannya. Tapi biasanya itu kalau sudah disiplin, biasanya insya Allah nggak cocoknya itu nggak banyak. Biasanya untuk pengeluaran harian sendiri yang tidak kita catat, itu biasanya ada miss di situ, kesalahannya di situ. Ini teman-teman bisa ditiru. Kalau kepingin nyaman ya seperti itu. Saya itu uang kecil itu minimal itu saya kerjasama dengan masjid. Uang kecil itu saya tetapkan di sini, katakan umpamanya 7 juta, ya sudah 7 juta itu nggak boleh berkurang setiap hari. Nanti uang kecil pulangnya menjadi uang besar biasanya. Uang kecil recehan itu nanti pulangnya menjadi uang besar. Tapi tetap 1 juta nanti kembalinya 1 juta. 200.000 kembalinya 200.000. Nanti kalau sudah habis baru kita tukarkan ke uang ke masjid, kemanapun ada uang tukar kecil, uang kecil menjadi uang kecil lagi. Kita kembalikan lagi, kita hitung lagi menjadi 7 kantong. Nanti kita ambil setiap pagi. Ya seperti itulah teman-teman, manajemen saya manajemen kuno. Saya itu memang orang kuno kok.
saya orang kuno, bukan orang baru. Kalau orang baru mungkin umur saya masih 3 tahun, 2 tahun, itu namanya orang baru. Saya orang kuno, umur saya sudah 55 tahun. Jadi saya ya tetap pakai manajemen kuno. Seperti itu teman-teman. Insya Allah nyaman, kalau memang teman-teman seperti itu insya Allah nyaman. Jadi harian pendapatan dari ini kita kumpulkan. Kadang-kadang yang itu, kadang-kadang kalau di modal ini kadang-kadang terkumpul. Entah itu 20, 30, 40 modal ini. Tapi kalau waktunya membayar supplier, ya sudah habis. Nggak masalah kan? Seperti itu. Demikian, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya supaya nggak diutang, saya kemarin sudah ngomong satu kali ke teman-teman, nanti saya bikinkan video tutorial caranya mengenangani keuangannya toko supaya nyaman, super nyaman kalau bisa. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.